Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 4. Ya, kita masih di bab 4 ya, tentang turunan alkana ya. Di uji kompetensi 4 kita akan membahas asam karboksilat dan ester. Oke, langsung aja ya. Jangan lupa sebelumnya subscribe Makin Privat dan Lestari Channel. Nomor 1, perhatikan rumus struktur senyawa asam karboksilat berikut. Nama senyawa tersebut yang tepat sesuai aturan IUPAC adalah, ini adalah gugus asam karboksilat ya dek. Tata namanya, kita tentukan induk. Induk adalah rantai yang panjang dan penomoran pertama adalah di gugusnya. Ini berarti nomor ke-1, 2, 3, 4, 5. Tata namanya yang pertama adalah asam, dilanjut oleh cabang. Di C ketiga itu ada cabang metil, di C kedua itu ada cabang propil ya. M sama P itu duluan apa dulu? Duluan M ya. Sesuai dengan abjadnya, maka kita kasih nama asam 3-metil. Di C kedua ada propil, 2 propil. Induknya 5, maka nanti pentanoat. Ya, inilah namanya ya. Asam 3-metil, 2 propil, pentanoat. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Senyawa berikut yang merupakan isomer gugus fungsi ya. Ditanya isomer gugus fungsi dari asam 2-metil 2-etil butanoat. 2-etil butanoat seperti apa? Induknya ada 4 ya, butanoat. 1, 2, 3, 4. Lalu di C kedua ada etil. 1, 2, 3, 4. Di C kedua ada etil. Maka di sini kita peroleh jumlah C-nya ada berapa? 4, 5, 6 ya. Ada 6 C. Yang ditanya adalah isomer fungsi. Asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan ester. Ya, berarti kalian carilah ester yang jumlah C-nya juga ada 6. Gitu guys. Oke, ini adalah gugus asam karboksilat, maka bukan isomer fungsinya. Ini juga asam karboksilat, maka bukan isomer fungsinya. Nah, inilah yang dikatakan ester. Ini juga ester. Ini juga ester. Nah, kita cari yang jumlah C-nya sama-sama 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke ya, lanjut aja ya ke soal nomor 3. Senyawa ester dengan nama isopropil pentanoat mempunyai rumus struktur 2. Oke. Begini ya dek, ini adalah gugus ester. Nah, yang alkil tuh yang mana? Ini yang alkil. Ini alkil. Untuk yang kesana itu adalah alkanoat. Nah, berarti kalau tata namanya adalah isopropil. Isopropil propanoat. Artinya isopropilnya tuh di mana? Isopropilnya itu adalah R aksen, propanoatnya itu adalah sini. Oke ya, yowis kita buat di sini. Nah, isopropil tuh seperti ini. Propanoat itu ada 3 ya. Ini dihitung 1, 2, 3. Nah, inilah struktur isopropil propanoat. Jawabannya mana, Dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Isopropil propanoat. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 4. Ditanya jumlah isomer kerangka dari senyawa ester C5H10O2. Ya, ditanya isomer rantainya ya. Oke, saya akan buat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan buat induknya 4 dulu. 5 sendirian di sini ya. Ditanya ester ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sebagai alkilnya, maka ini namanya adalah metil. Induknya itu ada berapa? Induknya ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah metil butanoat. Nah, setelah itu kita utak-utik pada induknya ya. Jadi saya masih menggunakan metil, alkilnya metil. 1, 2, 3. Saya potong 1. Nah, kasih cabang di sini.
Nah, nanti namanya adalah metil. Kita induknya kasih nama 1, 2, 3. Di C kedua ada cabang metil juga ya. Artinya 2 metil propanoat. Nah, sepertinya yang alkil, ini alkilnya C-nya 1 sudah selesai ya, udah habis ya. Nah, kita potong induknya yang sebagai alkil jadi 2. Nah, kayak gini maksud kakak. Nah, ini jadi 2. Otomatis sisa 3 ya, maka 2, 3. Ini namanya apa? Namanya adalah etil propanoat. Etilnya itu yang ini ya, ini etil, ini propanoatnya. Apakah masih bisa etilnya? Untuk propanoatnya dibuat cabang, tidak bisa ya. Ya, maka yang untuk etil sudah habis. Kita buat menjadi alkilnya C-nya 3. 1, 2, 3. Maka di sini sisa 2. Ini namanya apa? Ini namanya propil etanoat. Oke ya guys. Nah, yang kelima masih bisa deh. Setelah propil kita buat sini ada 4 ya. Oh, ternyata yang 3 dulu, yang 3 masih bisa. Nah, kayak gini deh. Namanya isopropil ya, masih bisa. Ini berarti kita kasih nama isopropil etanoat. Nah, udah selesai ya, yang untuk alkilnya C-nya 3 ya. Sekarang kita potong satu induknya, maka induknya sisa C1. Nah, di sini ada 4. Paham ya? Maka nanti namanya adalah butil metanoat. Ya, butilnya tuh yang ini, alkanoatnya yang ini, C-nya 1. Masih bisa yang lain? Masih bisa ya. Saya gimana nih? Letakkan di sini nomor 7. Perhatikan ya. Di sini ada metil. Metanoat ya. Nah, di sini butanoatnya saya bisa buat menjadi isobutil. Nah, ini namanya isobutil. Kok terlalu miring, salah-salah. Di sini ya. Nah, kayak gini. Ini namanya isobutil metanoat. Masih bisa lagi nggak? Masih bisa ya. Begini. Nah, 2, 3, 4. Namanya sekunder butil. Sekunder butil metanoat. Masih bisa lagi, satu lagi. Nah, ini adalah tersier butil ya. Tersier butil metanoat. Oke, maka isomer rantainya itu ada 9 ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Senyawa hasil reaksi antara asam 3-metilbutanoat dengan etanol. Ya, ini ada asam karboksilat. Asam karboksilat jika bereaksi dengan alkohol, ini adalah suatu reaksi esterifikasi ya, menghasilkan ester dan air. Oke, asam karboksilatnya asam 3-metilbutanoat, maka jumlah induknya ada 4 ya. Inilah 3 metil ya, Dek. 1, 2, 3, 4. Nah, di C ketiga ada metil. Asam 3-metilbutanoat ditambah dengan etanol. Etanol itu seperti ini. Inilah etanol. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, begini ya. Pada OH, digugus asam karboksilat, nanti H-nya lepas. Ya, H-nya lepas. Nah, di dalam alkohol, OH-nya yang lepas. H sama OH nanti akan menjadikan air. Lalu, C di sini akan lari ke sini, menggantikan H yang lepas. Oke ya, maka nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Di C ketiga ada metil, lalu di sini ada O, nah diganti oleh alkohol. Nah, seperti ini. Inilah esternya ya. Maka kita kasih nama alkil alkanoat ya. Alkilnya itu ada C-nya 2, maka etil. Lalu di induk nih 1, 2, 3, 4. Di C ketiga itu ada metil ya, maka 3 metil induknya adalah butanoat.
Oke, ini nama esternya ya. Oke, kita cari yang seperti ini strukturnya mana ya, Dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin B ya. Di sini ada alkilnya itu etil, lalu 1, 2, 3, 4 ya. Di C ketiga ada cabang metil. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Perbandingan sifat kedua senyawa tersebut yang tepat adalah, kita lihat, ini ada gugus asam karboksilat, di sini ada ester. Ya, jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti sini C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini juga sama ya, C-nya 6. Asam karboksilat dan ester itu adalah isomer fungsi. Cuman yang membedakan adalah gugus fungsinya serta sifatnya ya. Kalau asam karboksilat itu bersifat asam, ini sifat-sifatnya ya. Asam karboksilat itu bersifat asam, ya, lalu dihasilkan dari oksidasi alkohol primer. Nah, inilah ciri-ciri asam karboksilat. Sedangkan ester ini sifatnya tidak asam. Tidak bisa mengubah lakmus ya, lakmus biru menjadi merah, itu tidak bisa. Sifatnya tidak asam. Ester itu dihasilkan dari esterifikasi salah satunya ya, yaitu reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Begitu guys. Oke, poin ke-1 ya. Poin A, sorry. Senyawa 1 yaitu askarbok ya, ini berarti punyanya asam karboksilat. Dan senyawa 2 itu punyanya ester. Bukan dihidrolisis ya, lebih tepatnya itu adalah direduksi, bukan dihidrolisis ya, maka ini salah. Poin B, asam karboksilat jika bereaksi dengan NaOH itu akan menghasilkan garam dan air, betul sekali ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya, untuk alkohol, asam karboksilat. Jika bereaksi dengan basa kuat, saya ambil contoh NaOH, nanti akan menghasilkan garam, RCOONA ya, dan air. Nah, selanjutnya, senyawa 2 yaitu ester, jika bereaksi dengan NaOH, maka membentuk garam dan alkohol. Ya, betul ya. Jika ada RCOOR aksen, saya reaksikan dengan NaOH atau basa kuat, nanti akan menghasilkan RCOONA, ini adalah garam, dan R aksen yang di sini bereaksi dengan OH. Ini akan menghasilkan alkohol ya. Jawaban yang tepat adalah poin B. Poin C ya, dapat mengubah warna lakmus merah jadi biru? Enggak, ini kan sifatnya asam. Harusnya lakmus merah tetap menjadi merah. Mempunyai titik didih lebih rendah, salah. Pada asam karboksilat itu bisa membentuk ikatan hidrogen ya dari sininya, dari OH-nya. Maka titik didihnya lebih tinggi. Paham ya, Dik ya? Lanjut aja ya, kita masuk ke soal nomor 7. Reaksi berikut yang menghasilkan asam karboksilat. Ya, asam karboksilat didapat dari oksidasi ya. Oksidasinya siapa? Oksidasinya alkohol primer. Alkohol primer jika dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid. Aldehid dioksidasi nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Ya, jawabannya mana? Oksidasi senyawa aldehid. Nomor 8. Senyawa yang digunakan sebagai perisa buah pisang dan pengasam makanan. Untuk pengasam makanan, adik pasti tahu ya, yaitu cuka. Cuka itu sama saja dengan asam asetat. Oke, kita cari yang belakangnya 4 saja, maka jawaban adalah D. Oke ya, menguntungkan di sini ya. Nah, untuk buah pisang itu esensinya atau perasanya itu adalah amil asetat. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Perhatikan senyawa berikut. Hidrolisis senyawa tersebut menghasilkan, ini adalah gugus ester ya. Ester jika kita hidrolisis nanti akan membentuk asam karboksilat dan alkohol. Begitu guys. Ya, maka saya akan buat di sini ya. Ada CH3, C, CH3, CH3, di sini ada gugus ester, COO, CH3 ditambah dengan H2O ya. Nanti akan menghasilkan apa? Gini aja ya.
Yang alkil nanti akan menghasilkan alkohol. Maka nanti sini ada CH3OH ya. Lalu sisanya ini kan ada H+, ada OH-, ya. Jadi OH- itu lari ke CH3, H-nya itu lari ke sini, sisanya ya. Maka nanti di sini ada CH3, 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 sini ada COOH, begitu guys. Ya, oke. Ini namanya apa? Asam 1, 2, 3. Di C kedua ada metil ya. 2,2 dimetil. Induknya 3, propanoat. Oke. Ini untuk nama asam karboksilatnya ya. Sedangkan untuk alkoholnya, ini namanya adalah metanol. C-nya 1. Oke. Yuk, kita mana jawabannya nih? Ini salah, ini salah. Asam 2,2 dimetil propanoat dan metanol. Jawabannya A. Kita lanjut ya ke soal terakhir. Suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul C3H6O2. Ini adalah CnH2nO2. Berarti kalau nggak punyanya asam karboksilat, ya punyanya si ester. Nah, kita lanjut ya. Hasil pengujian dengan kertas lakmus biru menunjukkan perubahan warna menjadi merah. Oh, berarti bersifat asam ya. Nah, maka sudah ketahuan sekali dia berupa asam karboksilat gugusnya. Selanjutnya, saat senyawa tersebut direaksikan dengan basa, menghasilkan senyawa garam. Nah, maka senyawa tersebut adalah asam karboksilat. Kita cari yang tata nama asam karboksilat, yaitu apa? Asam alkanoat ya, tata namanya. Asam alkanoat. Dan kita cari yang jumlah C-nya 3. Oke. Ini alkil alkanoat, salah nih ester ya. Ini juga tata nama ester. Ini juga tata nama ester. Ini betul tata nama asam karboksilat, tata nama asam karboksilat. Tapi yang jumlah C-nya 3 itu adalah asam propanoat. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya Dek ya. Selamat belajar, jangan lupa cek kembali video makin berbat lainnya. Assalamualaikum.